Di alam, kedamaian hanyalah jeda singkat, desahan di antara pertempuran. Sabana Afrika tidak mengenal gencatan senjata abadi karena keseimbangannya bergantung pada ketegangan yang konstan. Persaingan antara singa dan hiena bukanlah suatu kebetulan bentang alam, melainkan hasil dari persaingan sengit selama jutaan tahun, di mana setiap pertemuan, setiap konfrontasi membentuk otot, mempertajam indera, dan menentukan strategi. Perang, dalam konteks ini, bukanlah suatu kejadian yang terisolasi. Perang adalah detak jantung yang menjaga dua spesies paling tangguh di Afrika tetap hidup. Singa membutuhkan hiena, hiena membutuhkan singa. Dan kebutuhan itu bukan berdasarkan simpati, melainkan tekanan evolusi yang tak henti-hentinya. Perang sangat penting untuk keseimbangan. Perang adalah ranah hidup dan mati, jalan menuju bertahan hidup atau kehancuran. Lebih dari 10 juta tahun yang lalu, di sabana kuno, nenek moyang hiena dan singa sudah bersaing untuk menguasai mangsa dan wilayah. Permusuhan ini tidak terbentuk dalam sekejap, tetapi berlangsung selama beberapa generasi yang tak terhitung jumlahnya, di mana setiap kegagalan dan setiap kemenangan meninggalkan bekas pada tulang, cakar, dan rahang. Evolusi tidak menghargai kenyamanan. Hanya mereka yang menghadapi musuh yang sepadan yang akan terus mendaki rantai abadi ini. Setiap kolam, setiap naungan pohon akasia, setiap bangkai yang terbengkalai merupakan sumber konflik. Bagi singa, hiena adalah penyusup keras kepala yang ingin mencuri hasil buruannya. Dan dari sudut pandang hiena, singa melambangkan ancaman yang konstan, kekuatan kasar yang mencegah kelicikan mereka diubah menjadi makanan. Ini bukan kebencian, ini persaingan. Dan persaingan di sabana diukur berdasarkan wilayah makanan dan sumber air, di mana setiap keunggulan diperebutkan sampai mati. Tekanan timbal balik telah membentuk tubuh mereka seolah-olah mereka adalah patung hidup hasil seleksi alam. Rahang hiena yang mampu menghancurkan tulang dengan kekuatan lebih besar daripada mamalia darat lainnya merupakan peninggalan jutaan tahun eksploitasi hingga bagian terakhir dari mangsa yang diperebutkan. Sementara itu, singa telah menyempurnakan tubuhnya untuk menghadapi benturan. Ototnya yang padat, aumannya yang melumpuhkan dari kejauhan, cakarnya yang dirancang untuk menahan mangsa yang paling sulit ditangkap sekalipun. Namun jika salah satu spesies punah, spesies lain akan kehilangan cermin yang digunakannya untuk mengukur dirinya setiap hari. Ketidakhadiran hiena akan membuat singa menjadi predator yang kurang waspada dan lebih rentan terhadap kecerobohan. Ketidakhadiran singa akan membuat hiena menjadi oportunis yang tidak tertandingi dengan tubuh yang dirancang untuk perang yang tidak lagi masuk akal. Kemunduran yang satu adalah kemunduran yang lain. Perang antara singa dan hiena bukan sekadar tontonan alamiah. Ini adalah mekanisme perbaikan, sebuah laboratorium evolusi yang tak menyisakan ruang untuk berpuas diri. Setiap pertempuran, setiap penyergapan yang digagalkan, setiap bangkai yang diperebutkan merupakan pelajaran genetik yang diwariskan ke generasi berikutnya. Dalam duel abadi ini, evolusi tidak berlangsung dalam skala berabad-abad. Ia hadir dalam setiap langkah kaki di tanah, dalam setiap tatapan mata saat fajar. Karena di sabana Afrika, tempat persaingan untuk bertahan hidup terjadi setiap hari, tak ada kemungkinan untuk lengah. Tekanan eksternal adalah satu-satunya cara untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, perang tidak akan berakhir. Tidak ada dekrit perdamaian di kerajaan hewan. Tidak ada gencatan senjata yang abadi. Yang ada hanyalah kebutuhan bersama untuk memperbaiki diri, mengoreksi kesalahan, dan mengendalikan otot dan pikiran. Ini adalah kisah tentang konflik abadi, di mana setiap kemenangan dan kekalahan diukur dalam tulang, otot, dan strategi. Ini adalah kisah perang yang tak berujung, dan pertempuran berikutnya dimulai sekarang.
Singa dewasa bergerak perlahan di sekitar tepi teritorinya, karena tidak ada yang mengharuskannya mempercepat langkah di lingkungannya. Ia tidak perlu bersembunyi. Rambut hitamnya, tanda dominasi total, adalah ciri khas kekuasaannya selama bertahun-tahun. Namun hari ini, matanya tidak sedang mencari mangsa. Matanya tidak sedang melacak antelop atau rusa. Tatapannya terpaku pada sosok mungil yang nyaris tak berdiri. Seekor anak hiena, tersesat, rentan, masih tak menyadari betapa pentingnya jarak yang memisahkannya dari klannya. Ia tak bisa memahami bahwa ia sendirian, dan itu di sabana adalah hukuman mati. Singa itu mendekat tanpa bersuara. Bayi itu mengangkat kepalanya, bingung, dan mengeluarkan erangan pendek, nyaris tak terdengar dalam keagungannya. Kucing itu mengamatinya, mencengkeramnya dengan rahangnya, dan dengan cengkeraman yang tenang, merenggut nyawanya. Dia tidak menganggapnya sebagai pesta. Dia membiarkannya jatuh ke tanah tanpa tersentuh. Di Afrika, tindakan membunuh tidak selalu merupakan respons terhadap rasa lapar. Terkadang, itu merupakan respons terhadap keseimbangan. Setiap kali seekor singa melihat anak hiena, ia tahu ia sedang melenyapkan ancaman sebelum ia dewasa. Ini adalah tindakan strategi dan bertahan hidup. Hari ini ia anak hiena, besok ia akan menjadi saingan yang memperebutkan wilayahnya. Namun gema tindakan diam ini bergema lebih jauh dari jangkauan pandangan singa. Kelompok hiena telah mencari selama berjam-jam seekor anak hiena yang terpisah dari kelompoknya. Saat mereka menemukannya, dia tergeletak tak berdaya di tanah utuh, tetapi nyawanya telah direnggut. Kematian seorang anak bukanlah kekalahan kecil. Itu adalah pukulan bagi harga diri, penghinaan langsung yang tidak akan diabaikan. Amarah tidak datang tiba-tiba atau membabi buta, ia sabar. Hiena tahu bahwa sabana selalu menawarkan kesempatan untuk membalas dendam. Beberapa hari kemudian, di bawah terik siang, seekor singa muda yang masih belum memiliki keagungan seperti singa dewasa memberanikan diri keluar sendirian. Dia memiliki tanda-tanda kawanan dominan dalam penampilannya, tetapi masa mudanya memperlihatkan dirinya. Wilayah itu tampaknya tidak berbahaya, dan rasa haus mendorongnya ke sebuah kolam yang berlumpur, terisolasi dan tenang. Namun ketenangan, seperti yang sering terjadi di Afrika, bisa jadi hanya ilusi. Dari balik bayang-bayang semak belukar, puluhan mata mengamatinya. Singa muda itu menyadari gerakan halus itu dan mengangkat kepalanya, waspada terhadap keberadaan di sekitarnya. Para hiena tidak langsung menerkam. Mereka berputar-putar. Mereka menguntit. Mereka tahu bahwa kekuatan singa terletak pada tabrakan langsung, tetapi kekuatan mereka terletak pada kelelahan. Mereka mencekiknya dalam lingkaran yang semakin menyempit, berteriak, menunjukkan keunggulan jumlah mereka. Singa muda itu mengaum dan menebas, tetapi setiap gerakan membuatnya semakin terekspos. Para hiena tidak mengincar serangan yang pasti. Mereka justru ingin menguras semangatnya. Dan ketika kaki mereka mulai melemah, ketika kelelahan memaksa mereka mundur, saat itulah mereka menyerang. Mereka tidak langsung mencoba membunuhnya. Mereka mencabik-cabiknya. Gigitan pendek dan tepat cukup untuk membuatnya mengerti bahwa ia telah dikalahkan. Singa muda itu mencoba melarikan diri, tetapi kawanannya tercerai-berai dan tidak seorang pun datang menolongnya. Akhirnya, terpojok dan kelelahan, ia menjadi korban pengepungan yang tiada henti. Para hiena mundur, meninggalkan singa yang terkapar, sebuah tanda yang terlihat di sabana tentang harga pertempuran itu. Berita itu segera sampai ke kelompok singa. Saat mereka berpatroli di wilayahnya, mereka bergerak dalam formasi, memperhatikan setiap suara, setiap bayangan. Sebuah jejak menghentikan mereka, bau yang aneh dan tidak biasa. Mereka menelusuri jejak itu, dan penemuan itu menghadapkan mereka pada fakta yang tak terelakkan. Tergeletak di tanah adalah salah satu dari mereka. Singa muda itu tak bernyawa, dikelilingi bekas-bekas luka yang tak menyisakan keraguan siapa pelakunya.
Keheningan merajalela. Hinaan tak bisa dibiarkan begitu saja. Mereka mengesampingkan perburuan. Mereka tidak mencari makanan. Mereka berusaha memulihkan keseimbangan secepat mungkin. Mereka maju berbondong-bondong tanpa berniat bersembunyi. Penyeberangan tak terelakkan. Para hiena alih-alih mundur menyambut mereka dengan simfoni jeritan dan tawa gugup. Ini adalah konfrontasi yang berakar pada sejarah dengan permusuhan selama jutaan tahun. Namun kali ini tidak ada penyergapan atau strategi yang rumit. Ini adalah tindakan demonstrasi murni. Laki-laki alfa maju lebih dulu. Langkahnya lambat, terukur, dengan wibawa seseorang yang tak perlu terburu-buru. Para hiena menjerit, mengepungnya, dan mencoba menghentikannya. Namun singa itu terus maju, tak gentar. Dia memusatkan pandangannya pada salah satu dari mereka, seorang wanita muda yang berdiri terlalu dekat di depan. Hanya dalam hitungan detik, satu lompatan, satu patahan rahang, dan mangsa pun tersangkut di taringnya. Gigitannya tidak langsung membunuhnya. Gigitannya mengakar di punggungnya, dan kerusakannya tidak dapat dipulihkan. Hiena itu menjerit, menggeliat. Hiena-hiena lain mencoba mengepungnya, berteriak dan mengganggu, tetapi tak satu pun berani melanggar batas. Ketika singa melepaskannya, tulang punggungnya akan menyerah. Pertempuran itu bukanlah kemenangan telak, tapi juga bukan kekalahan. Ini adalah pertukaran, sebuah balasan, sebuah peringatan. Hiena itu masih hidup namun terkutuk. Sebuah pengingat bahwa di tanah ini, perang tidak pernah berakhir, namun tidak pernah berhenti. Tapi, berapa banyak peringatan yang bisa diterima sebuah klan sebelum menyerang balik? Malam tiba menyebar di sabana bagaikan jubah yang menyembunyikan bekas luka baru. Beberapa jam sebelumnya, kawanan itu telah menegaskan kekuasaannya atas para hiena, memulihkan keseimbangan dengan caranya sendiri. Kembali ke wilayah mereka, kesempatan itu datang tanpa perlawanan. Sekawanan herbivora sedang merumput di dekatnya, tak menyadari konflik yang terjadi. Perburuan itu singkat, efisien, seolah sabana telah memberi mereka waktu istirahat. Sekarang, dengan perut yang kenyang dan rahang yang masih kotor karena perburuan baru-baru ini, singa-singa itu harus menyerah untuk beristirahat. Namun malam punya rencana lain. Di kejauhan, gema tawa keras bercampur dengan desiran angin. Ini bukan tawa, ini pengumuman perang. Para hiena telah tiba. Mereka datang bukan sekadar pemulung yang mengincar remah-remah makanan. Mereka menampilkan diri sebagai kekuatan pengganggu, bertekad merampas sesuatu yang lebih berharga daripada makanan, ketenangan pikiran. Tidak seperti singa yang mengandalkan kekuatan dan strategi di siang hari, hiena merasa nyaman dalam kegelapan. Tubuh mereka yang lebih kecil namun tak kenal lelah memungkinkan mereka bergerak seperti bayangan di antara kawanan. Mereka tidak menyerang secara langsung, mereka tidak mencari pertarungan langsung. Ini adalah perang yang melelahkan. Mereka mengitari area sekitar, melangkah pendek namun mantap. Mata mereka berbinar bagai bara api kecil yang menyala, mengamati setiap sudut, waspada terhadap puing-puing. Mereka tak luput dari perhatian. Setiap gerakan diiringi pekikan, tawa mengerikan yang memecah malam dan menembus telinga singa-singa itu. Sang jantan alfa berdiri, gelisah. Telinganya berputar, mencoba menangkap kepungan yang ada di mana-mana. Singa betina yang tidak terlalu ekspresif juga berdiri dengan tegang, membentuk perimeter di sekeliling anak-anaknya, mengetahui bahwa hiena tidak akan menyerang tetapi juga tidak akan pergi. Tujuannya jelas, menjaga kawanan tetap terjaga, mengganggu istirahat mereka, memaksa mereka kelelahan. Para hiena menyadari mereka tidak akan mampu mengambil seluruh buruan, tapi mereka tidak perlu melakukannya. Mereka hanya perlu menunggu, mengendus-endus di tepinya, dan mengambil sisa-sisa yang paling mudah dijangkau. Dan setiap menit yang berlalu tanpa singa bisa menutup mata merupakan kemenangan yang sunyi. Sesekali seekor hiena datang terlalu dekat. Ia melewati batas tak kasat mata antara ejekan dan bahaya. Salah satu singa betina dengan raungan kering mengayunkan cakarnya ke udara. Hiena mundur tapi tak lari.
Tawanya yang terdengar saat mundur adalah pengingat. Mereka datang bukan untuk bertarung, mereka datang untuk mematahkan kesabaranmu. Seiring malam berlalu, strategi itu mulai berhasil. Singa meskipun kuat adalah makhluk yang rutin. Mereka butuh istirahat berjam-jam untuk memulihkan kekuatan agar otot-otot mereka yang tegang akibat perburuan dapat pulih kembali. Para hiena yang gigih tak akan memberi mereka waktu istirahat. Malam ini mereka memutuskan tak akan beristirahat. Saat kawanan itu berusaha mempertahankan ketenangannya, klan saingan mulai mengambil potongan daging pertama yang berserakan. Mereka tidak butuh izin. Mereka mengambilnya tahu bahwa reaksi berlebihan apapun dari singa-singa itu akan ditanggapi dengan lebih banyak teriakan, lebih banyak gangguan, dan lebih banyak tekanan. Pengepungan ini tidak diukur dari jumlah korban, tetapi diukur dari perlawanan, dari kekuatan yang perlahan-lahan dikonsumsi. Waktu berlalu dan daya tahan menjadi ujian tekad. Singa-singa tetap teguh, tak bergerak, amarah mereka tertahan. Namun kelopak mata mereka berat, otot-otot mereka gemetar. Setiap menit tanpa istirahat adalah luka yang tak terlihat. Apakah itu cukup untuk mematahkan tekadnya, atau itu hanya awal dari pertempuran yang belum berakhir? Akhirnya, para penyusup menyerah dan mundur. Mereka tidak mencari lebih jauh. Mereka telah mendapatkan bagian mereka. Potongan daging dan, yang terpenting, kepastian telah melumpuhkan musuh-musuh mereka. Saat cakrawala mulai cerah, klan musuh menyebar ke dalam bayangan, menghilang setenang kedatangannya. Sabana kembali sunyi. Apakah gencatan senjata ini merupakan masa jeda atau hanya jeda sementara dalam pertempuran yang tiada henti? Di seluruh dataran Afrika, tak ada titik akhir. Tak ada perjanjian damai atau gencatan senjata yang abadi. Perang antara kedua spesies ini terus berlanjut. Sebuah kondisi abadi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Setiap bentrokan dan konfrontasi adalah babak baru dalam kisah yang membentang lintas era. Perang tanpa bendera, tetapi dengan aturan tak terucapkan, di mana kemenangan bukanlah sesuatu yang mutlak dan kekalahan bukanlah sesuatu yang definitif. Ini bukan tentang pemusnahan. Tak satu pun spesies memiliki kapasitas maupun niat untuk memusnahkan musuhnya dari muka bumi. Ini adalah perang yang saling melemahkan, di mana keseimbangan paradoksnya adalah yang menjamin kelangsungan hidup keduanya. Tanpa tekanan terus-menerus yang diberikan oleh hewan-hewan ini, singa tidak akan mencapai puncak kejayaannya sebagai predator. Di sisi lain, tanpa kehadiran singa yang gigih, hiena tidak akan mengembangkan kelicikan, koordinasi, dan keberanian yang menjadi ciri khas mereka. Persaingan bertindak seperti penajam yang senyap. Cakar singa tetap tajam karena seorang pengejar menantangnya, memperebutkan setiap potongan daging. Pada saat yang sama, hiena menjadi lebih kuat dan lebih berotot, dibentuk oleh kebutuhan sehari-hari untuk mengukur diri mereka terhadap kekuatan kasar musuh mereka. Tekanan timbal balik ini bukanlah kebetulan. Ini adalah evolusi dalam bentuknya yang paling murni, sebuah tarian keras yang mengukir tubuh dan pikiran kedua belah pihak. Namun, bagaimana perang ini bisa berlanjut tanpa henti? Kekuatan apa yang menegakkan gencatan senjata dalam konflik yang begitu sengit? Itu tidak bergantung pada kemauan keras, tetapi pada tuntutan alam sendiri. Panas terik tengah hari, pencarian makanan terus-menerus, anak-anaknya menunggu di semak-semak. Inilah faktor-faktor yang memaksa kita untuk berhenti sejenak, meski sesaat dalam siklus konfrontasi abadi ini. Pada saat-saat seperti itu, naluri bertahan hidup mengalahkan kebencian. Kelompok kucing fokus berburu, mengisi perut yang keroncongan karena lapar. Sementara itu, klan saingan bersembunyi dalam bayang-bayang, mengetahui bahwa kesempatan mereka tidak akan datang dari perburuan, tetapi dari kecerobohan, dari momen kelemahan musuh mereka. Wilayah, air, makanan, semuanya adalah penyebab konflik, tetapi juga gencatan senjata. Kedua belah pihak tidak mampu berperang ketika kekuatan mereka berada di batasnya. Ada pemahaman diam-diam yang diwariskan dalam bahasa leluhur sabana yang mengutamakan kelangsungan hidup sehari-hari daripada perang. Pertempuran mungkin tertunda beberapa jam, tetapi perang, perjuangan terus-menerus yang berkecamuk di setiap sudut Afrika,
terus berlanjut tanpa henti. Dalam pertempuran ini, perbedaan anatomi tak terbantahkan. Sang Raja Sabana bagaikan mesin dengan kekuatan yang dahsyat. Otot, cakar, taring, dan surai yang gagah menjadikannya lambang supremasi fisik. Di sisi lain, Canit yang kuat dan menggunakan rahangnya tidak memiliki simetri dan kekuatan ledakan seperti kucing besar. Namun mereka menutupi kekurangan itu dengan sesuatu yang sering diremehkan, kecerdasan strategis, keberanian, dan yang terutama persatuan. Dalam perang ini menjadi yang terkuat saja tidak selalu cukup. Hiena bukanlah mangsa, ia antagonis, ia saingan. Dan dalam kawanan, ia dapat mengubah kekuatan singa menjadi kelemahan memaksanya untuk memilih pertempuran dengan lebih cerdas daripada kesombongan. Kadangkala, biaya untuk mempertahankan bendungan terlalu tinggi. Apa jadinya jika kekuatan kasar digunakan untuk memutuskan antara harga diri dan kelangsungan hidup? Jawabannya ada di sana, di penghujung hari, ketika seekor singa muda, kelelahan namun penuh kemenangan, berhasil menjatuhkan mangsanya setelah pengejaran tanpa henti. Ia bernapas berat, otot-ototnya menegang, tak menyadari bahaya yang mengintai di balik bayang-bayang. Para hiena telah mengawasi dari kejauhan, mengukur setiap gerakan, memperhitungkan saat yang tepat untuk campur tangan. Tak lama kemudian, gema tawa mereka yang terdistorsi memecah keheningan. Ada 5 ekor, lalu 10 ekor, dan dalam hitungan menit, singa itu terkepung. Mereka tidak langsung menyerang. Mereka tahu kehadiran mereka saja sudah cukup untuk menguras kesabaran lawan. Singa mengamati situasi tersebut. Ia tahu ia bisa melawan, bahwa ia bisa melukai beberapa dari mereka dengan serius. Tetapi ia juga tahu bahwa upaya seperti itu tidak menjamin apapun baginya. Anda bisa menang dalam pertarungan dan kalah dalam perang, lemah, terluka, dan tak bertenaga untuk hari berikutnya. Dan itu, di alam, adalah kutukan diam-diam. Lalu ia mengambil keputusan. Tanpa geraman, tanpa tantangan, ia menjauh dari mangsanya. Ia melakukannya dengan harga diri yang utuh, menyadari bahwa kemenangannya bukan terletak pada pertarungan itu, melainkan pada perburuan berikutnya. Lalu, tanpa menghiraukan kemunduran mereka, para pemulung itu terus maju dan melahap apa yang tersisa, merayakan kemenangan yang mereka raih bukan dengan cakar, tetapi dengan kelicikan dan kegigihan. Momen ini adalah pelajaran tentang bertahan hidup. Kekuatan memang penting, tetapi kecerdasanlah yang memastikan kita bertahan hidup di papan catur tanpa akhir ini. Perang tak pernah berakhir. Ia hanya berubah bentuk. Terkadang ia bersembunyi dalam kelelahan. Terkadang ia muncul kembali hanya dalam pertukaran pandang. Kebencian, ketegangan, persaingan, semuanya selalu ada, tapi tak setiap detik mereka menguasai. Bahkan kekaisaran yang paling suka berperang pun memerlukan gencatan senjata untuk mempertahankan diri. Kucing besar memahami hal ini. Itulah sebabnya, setelah setiap pertempuran kecil, kawanan itu mundur ke dalam diri mereka sendiri. Mereka mundur ke tempat perlindungan tak terlihat, tempat hierarki, ikatan, dan pelajaran bertahan hidup saling terkait. Kelompok singa bukanlah kawanan predator yang kacau. Mereka adalah struktur yang tertata rapi, sebuah kerajaan kecil dengan aturan yang jelas. Di jantung lingkaran ini, laki-laki alfa berperan sebagai penjaga. Namun, beban sebenarnya komunitas ini jatuh pada perempuan. Merekalah yang menjaga kohesi, yang menyeimbangkan kekuatan kelompok, menyesuaikannya dengan kemampuan wilayah tersebut. Ini bukan sekadar kepemimpinan, ini keseimbangan. Oleh karena itu, rata-rata ukuran kawanan berkisar antara 10 hingga 15 individu. Di wilayah seperti Serengeti, biasanya terdapat kelompok yang jumlahnya lebih dari 20. Namun, jumlah ini bukanlah suatu kebetulan. Alam memberikan batasan yang jelas. Terlalu banyak mulut, maka teritorialnya akan runtuh. Terlalu sedikit, dan kawanan itu menjadi rentan terhadap klan saingan. Namun, di balik angka-angka itu, jantung sejati kelompok ini berdetak dalam ikatan kekeluargaan. Dan dalam ikatan itulah persepsi lama memudar. Laki-laki tidak selalu menjadi ayah yang jauh, tidak peduli pada anak-anaknya. Realitasnya, seperti segala sesuatu di negeri ini, lebih kompleks. Di dataran luas Serengeti, tempat migrasi rusa liar dan zebra membuka jalan bagi kelimpahan,
Rusa liar jantan dewasa menikmati sesuatu yang tidak terpikirkan di wilayah lain, tinggal bersama anak-anaknya. Di bawah terik matahari tengah hari, kita dapat melihat seekor jantan berbaring, sementara anak-anaknya menggigit surainya dengan riang, memanjat punggungnya, atau sekadar beristirahat di sampingnya. Ini bukan kasih sayang tanpa pamrih. Ini gencatan senjata diam-diam. Keseimbangan yang hanya bisa dipertahankan ketika makanan tidak langka dan ancaman eksternal tidak membutuhkan kewaspadaan terus-menerus. Namun di daerah lain, dinamika sosialnya sangat berbeda. Di Tsavo, Kenya Timur, lanskapnya gersang dan persaingannya ketat. Di sana, para lelaki menjaga jarak, bukan karena ketidakpedulian, melainkan karena pragmatisme. Setiap hari adalah perjuangan untuk melindungi wilayah yang luas dan rentan, dan interaksi dengan kaum muda adalah kemewahan yang hanya sedikit orang mampu. Lebih jauh ke selatan, di pulau-pulau hijau Delta Okavango, air melembutkan ritme kehidupan. Di sana, singa-singa menemukan jalan tengah, singa jantan berpatroli, tetapi juga beristirahat di dekat inti kawanan, penuh perhatian tetapi tidak absen. Dimanapun mereka berada, struktur keseharian kawanan singa bergantung pada singa-singa betina. Merekalah arsitek sejati kehidupan sehari-hari. Mereka membesarkan, berburu, dan mewariskan pengetahuan penting bagi kelangsungan hidup kolektif. Namun, pembelajaran mereka tidak terbatas pada berburu. Mereka juga ahli dalam mengartikan tanda-tanda tak kasat mata di lingkungan sekitar, arah angin, jejak kaki di tanah, kebiasaan mangsanya, dan yang terpenting, suara-suara dari kejauhan yang menandakan kehadiran penyusup hiena yang selalu mengintai, siap memanfaatkan kecerobohan sekecil apapun. Dan dalam hal melindungi anak-anaknya, mereka tidak menoleransi gangguan, bahkan dari singa jantan dalam kelompoknya. Dalam lebih dari satu kesempatan, seekor singa betina dengan marah menghadapi seekor singa jantan yang menegur salah satu anaknya. Meskipun pejantan itu sekutu yang kuat melawan hiena, meskipun ia bagian dari garis keturunan dominan, naluri keibuannya tak goyah. Apa yang telah ia lahirkan adalah sesuatu yang sakral. Namun keganasan ini bukan hanya soal bertahan, ini juga soal mengajar. Karena anak-anak singa belajar dengan mengamati, tetapi juga dengan bermain. Apa yang tampak seperti adegan sederhana kejar-kejaran, serangan, dan tipuan sebenarnya adalah latihan. Setiap lompatan, setiap gigitan yang menyenangkan mempertajam refleks mereka dan memperkuat otot-otot mereka. Dan terkadang, tanpa peringatan, permainan dimulai. Di bawah matahari yang tak bergerak, dua singa muda beristirahat di tanah yang hangat. Tubuh mereka yang masih tumbuh mempertahankan keheningan seperti tidur siang, tetapi mereka tidak terputus dari lingkungan sekitar. Tak ada raungan atau kejaran, juga tak ada tanda-tanda ketegangan. Namun, napas mereka yang penuh perhatian dan cara mereka merasakan angin menunjukkan bahwa ketenangan juga merupakan bagian dari pembelajaran. Salah satu dari mereka duduk. Saudaranya tetap berbaring, santai, percaya diri di tengah keheningan sore. Yang pertama maju tanpa suara, dengan gerakan terkendali. Tubuhnya sedikit rata dengan tanah, seolah secara naluriah mengikuti pola penyergapan yang terukir. Ia mengepakkan ekornya, ia memperkirakan jarak, dan tepat pada saat itu ia menerjang saudaranya. Lompatannya tidak dimaksudkan untuk melukai, tetapi ketepatannya tak tertandingi. Dengan salah satu cakarnya, ia mencakar wajah, melatih gerakan yang di masa mendatang dapat menjatuhkan mangsanya. Saudaranya, yang terjebak di bawah beban simbolis serangan itu, tidak membalas dengan kekerasan. Ia menyerah pada permainan, menghormati niatnya. Apakah ini sekedar esai atau bagian dari sesuatu yang lebih? Jawabannya tidak lama kemudian, karena beberapa jam kemudian, di bawah matahari yang sama yang kini terbenam, kedua saudara itu merangkak ke tanah di balik sebuah gundukan. Di sisi lain, beberapa meter jauhnya, seekor mangsa yang besar dan kuat, seekor rusa kutub betina, sedang merumput tanpa menyadari bahaya. Namun keyakinannya akan runtuh. Singa maju dengan koordinasi. Yang pertama meluncur ke kiri,
menggambarkan lengkungan halus, memaksa mangsa untuk membagi perhatiannya. Yang kedua, tetap diam, sejajar dengan sisi tubuh hewan yang buta, mengukur setiap sentimeter kemajuannya. Tak ada komunikasi yang tampak, tak ada raungan, tak ada gerak-gerik yang muluk-muluk, hanya gerakan ekor kecil, sedikit kemiringan telinga dan napas tertahan dari dua saudara kandung yang telah mempraktikkan perilaku ini sepanjang pertumbuhan mereka. Ketika singa pertama keluar dari mode sembunyi-sembunyi dan menerkam, mangsanya bereaksi tetapi sudah terlambat. Dia mundur tetapi bertemu dengan singa kedua yang telah memperhitungkan sudut pelariannya. Dampaknya kuat. Wildebeest itu jatuh dan dalam hitungan detik cakarnya menjepit lehernya sementara rahangnya menutup di tenggorokannya. Yang pertama menahan tekanan, tidak bergerak sampai kejang tubuh mulai mereda. Yang kedua mendekat dari samping, memperhatikan denyut nadi mangsanya. Ketika perlawanannya hilang, ia menurunkan moncongnya dan menggigit perutnya. Kulit menegang dan robek. Saat bagian dalamnya mulai terekspos, mereka berdua mulai merobek potongan daging yang masih hangat. Dengan gerakan kering dan berulang dipandu oleh naluri. Wajah kedua bersaudara itu, yang kini berlumuran darah, menunjukkan bahwa apa yang mereka lakukan dalam damai bukanlah sekadar hiburan, melainkan persiapan. Sebuah pengulangan diam yang kini menandai perbedaan antara lapar dan bertahan hidup. Di dataran tempat singa bertahta, hierarki tidak dipaksakan semata-mata dengan paksaan. Hierarki dibangun di atas rasa saling percaya dan ketepatan ikatan. Koalisi yang bertahan bukanlah koalisi yang berteriak paling keras, tetapi koalisi yang memahami satu sama lain dalam diam, menyempurnakan komunikasi mereka melalui gerakan-gerakan yang minimal. Seekor singa penyendiri, sekuat apapun, ditakdirkan untuk menyerah pada tekanan di sekitarnya. Namun, koalisi yang berfungsi sebagai organisme tunggal, di mana setiap anggotanya mengetahui ritme satu sama lain, menjadi kekuatan yang sulit dipatahkan. Oleh karena itu, setiap momen bermain, setiap belayan, setiap istirahat bersama di bawah naungan adalah sebuah tindakan pembangunan. Hierarki kawanan bukanlah piramida yang kaku, melainkan jalinan hidup yang menyesuaikan, memperkuat, dan membentuk ulang dengan setiap interaksi. Dan di sanalah pada saat-saat yang tampaknya tidak penting, kemenangan sejati tercipta. Matahari telah terbenam sepenuhnya, tetapi malam belum datang dalam keheningan. Tubuh kawanan ternak yang kelelahan masih hangat karena pesta baru-baru ini, menemukan waktu istirahat. Namun bagi anak anjing, istirahat adalah konsep yang jauh. Mereka melompat, menyerang, dan bermain tanpa menyadari bahwa setiap gerakan, setiap lompatan canggung sebenarnya adalah latihan bawah sadar untuk kehidupan di masa depan. Apa yang sekarang merupakan permainan, besok akan menjadi bertahan hidup. Sinkronisitas naluriah ini, yang seolah muncul entah dari mana, sesungguhnya merupakan warisan paling berharga dari kelompok tersebut. Tak ada pidato, tak ada perintah, hanya gestur, tatapan tajam, tubuh yang berjongkok, dan sedikit getaran ekor. Beginilah strategi berburu dijalin. Oleh karena itu, setiap singa betina tahu perannya bahkan sebelum mangsa muncul di cakrawala. Mereka adalah pematung kesabaran, maju bagaikan kipas, menggambar pagar tak kasat mata yang menyempit setiap kali angin bertiup. Ketika momen itu tiba, tak ada keributan. Geraman yang nyaris tak terdengar, gerakan sayap, dan pengejaran pun dimulai. Apa yang tampak kacau dari luar sebenarnya adalah koreografi yang telah disempurnakan dari generasi ke generasi. Tak ada improvisasi. Setiap serangan, setiap tipuan, setiap perubahan tempo dalam pengejaran terukir dalam ingatan kolektif kelompok. Mangsa tidak lari dari individu. Ia lari dari mekanisme yang terkoordinasi sempurna. Di tengah perburuan, komunikasi tetaplah tersembunyi. Komunikasi itu bagaikan getaran di udara, perubahan ritme halus yang ditafsirkan oleh singa betina dengan cepat. Sang pemimpin tak perlu berteriak. Tekadnya mengalir deras di sela-sela kelompoknya. Beginilah cara mereka beradaptasi ketika kawanan besar hiena menyerbu wilayah mereka, atau ketika mangsa mencoba melarikan diri dengan putus asa. Itu bukan kepemimpinan, itu simbiosis.
Setelah kemenangan diraih, kembalinya ke tempat perlindungan bukanlah parade para pemenang, melainkan kepulangan yang khidmat. Mangsa diseret sedikit demi sedikit di antara beberapa betina, dan aroma darah membuat anak-anak singa waspada yang bergegas menyambut induk mereka seolah-olah kemenangan adalah ritual sehari-hari. Laki-laki alfa mendekat, mengesankan tetapi tidak asing bagi dinamika kelompok. Ia selalu berusaha mengklaim bagiannya, tetapi tidak selalu dengan otoritas yang mengesankan. Jika buruan langka, ia menyerahkan ruang. Jika berlimpah, ia memaksakan diri. Tetapi bahkan dalam tindakan ini, hierarki menghormati logika kebutuhan. Dan setelah makan, momen komuni yang sesungguhnya pun tiba. Para wanita saling merawat, membersihkan luka hari itu, dan meneguhkan kembali ikatan yang telah menopang mereka. Anak-anak anjing memanjat induknya, menggigit, bermain, sambil dirawat dengan sabar. Bahkan si jantan yang tampak jauh pun berbaring dekat, membiarkan anak-anaknya menjelajahinya, menantangnya dalam permainan kekuatan kecil yang dalam konteks lain tidak akan termaafkan. Dengan perut kenyang dan malam menyelimuti mereka, ketegangan pun sirna. Namun, kekuatan apa yang menyatukan makhluk-makhluk ini saat kebutuhan tampaknya tak lagi terpenuhi dan kebrutalan ditunda? Ini bukan hanya tentang istirahat atau makan. Momen-momen ini dijalin bersama oleh gestur yang menopang kawanan. Setiap jilatan dan belayan adalah bahasa diam yang meneguhkan aliansi dan memperkuat kohesi sosial. Dinamika sosial ini unik di antara kucing besar. Tidak seperti harimau dan spesies soliter lainnya, singa membentuk ikatan yang dalam dan langgeng yang memastikan kerjasama yang diperlukan untuk bertahan hidup. Tidur bersama dengan kontak kulit merupakan cara kawanan itu mengingat bahwa di balik kerasnya kehidupan ada inti tak terpisahkan yang menyatukan mereka. Ikatan ini terutama kuat di antara saudara kandung yang tumbuh sebagai satu kesatuan, melatih satu sama lain dan merawat satu sama lain saat berburu dan beristirahat. Persaudaraan ini terus berlanjut seiring waktu. Singa dewasa terus berkelana, berburu, dan beristirahat bersama orang-orang yang pernah mereka temui di hari-hari pertama kehidupan mereka. Ini adalah perjanjian tak terucapkan yang diperkuat oleh alam melalui kerasnya pengalaman. Hubungan ibu anak pada gilirannya merupakan tulang punggung keluarga. Selama 2 tahun pertama, ibu berperan sebagai tempat berlindung, guru, dan pelindung. Namun dalam kelompok yang stabil, di mana makanan tidak terlalu langka, ikatan ini tetap terjalin hingga masa bayi. Di hamparan Okavango yang luas dan subur, betina dewasa mencari sentuhan induknya, berbagi momen istirahat dan perawatan. Sebaliknya, di wilayah Kalahari yang lebih kering, di mana setiap gigitan adalah pertempuran yang dimenangkan, kemerdekaan dipaksakan lebih cepat. Jantan muda seringkali menyebar pada fase awal kemandirian mereka, menghadapi kebutuhan untuk mencari wilayah mereka sendiri di lingkungan yang makanannya langka dan persaingannya lebih ketat. Tetapi bahkan di wilayah yang paling tidak ramah, ada saat-saat ketika naluri memberi jalan kepada ingatan. Seorang induk tidak akan pernah melupakan aroma anak-anaknya, dan meskipun kehidupan mungkin menempatkan mereka dalam peran yang berbeda, ada pagi-pagi sekali ketika di bawah tekanan perburuan, kelompok itu berkumpul dalam pelukan dadakan. Mengingat bahwa kekuatan mereka yang sesungguhnya bukan terletak pada cakar atau taring mereka, tetapi pada keabadian ikatan mereka. Dalam jeda-jeda singkat kedamaian inilah kawanan domba beregenerasi. Setiap jilatan, setiap permainan, setiap tarikan napas yang terukur saat tidur bukanlah sekadar isyarat. Semuanya adalah fondasi tak kasat mata yang menopang koalisi melawan gempuran lingkungan. Dan dalam jaringan kasih sayang itu, dalam keterlibatan diam-diam itu, terletak rahasia kekuatan mereka. Tetapi apa yang membuat hierarki hiena begitu berbeda, namun tetap kejam seperti hierarki singa? Di sisi lain dari persaingan abadi ini, para matriarki gurun ini juga telah menenun formula mereka sendiri untuk kekuatan. Suatu struktur kekuasaan yang jauh dari kekakuan patriarki singa, didasarkan pada supremasi absolut betina. Di sini bukan surai yang berkuasa, melainkan bekas luka, melainkan betina alfa yang mendikte aturan klan yang bergerak seperti kawanan terorganisir.
di mana setiap individu tahu tempatnya dengan sempurna. Dalam klan hiena, pewarisan bukanlah suatu pilihan atau kompetisi, melainkan suatu hukum. Keturunan langsung dari betina dominan akan selalu secara otomatis menduduki anak tangga tertinggi dalam hierarki, mendorong jantan ke pinggiran. Mereka yang lebih ringan, kurang berotot, dan terpinggirkan secara sosial, tidak memilih peran bawahan mereka. Mereka menerimanya karena mereka telah dibentuk seperti itu oleh arsitektur alam yang tak tergoyahkan. Matriarki ini bukanlah suatu kebetulan. Ini adalah hasil evolusi jutaan tahun, di mana kelangsungan hidup bergantung pada kemampuan untuk menguasai sumber daya di lingkungan yang keras. Betina yang berhasil mengamankan makanan adalah mereka yang melestarikan garis keturunan mereka. Mereka yang tidak berhasil lenyap begitu saja. Bagi spesies ini, seleksi alam tidak mendukung kekuatan kasar yang berlebihan. Sebaliknya, ia memberi penghargaan pada agresi terorganisasi dan kecerdasan kolektif, kualitas yang mengubah betina ini menjadi pemimpin absolut. Karena itu, hiena betina mengembangkan karakteristik unik di kerajaan hewan, kadar testosteron yang lebih tinggi, rahang yang berfungsi seperti pengepres hidrolik, mampu menghancurkan tulang dengan mudahnya yang tidak dapat ditandingi oleh predator darat lainnya. Namun supremasi ini tidak berhenti pada kekuatan kasar. Seluruh tubuh mereka merupakan pernyataan dominasi. Lebih besar, lebih berat, dan lebih berotot daripada pejantan, kehadiran mereka saja sudah mengundang rasa hormat dalam klan. Keunggulan ini juga terpatri dalam anatomi mereka yang paling intim. Hiena betina memiliki klitoris yang membesar, persis menyerupai bentuk dan fungsi penis. Melalui klitoris tersebut, mereka buang air kecil, bersanggama, dan melahirkan. Desain anatomi ekstrem ini memberi mereka kendali penuh atas kapan bereproduksi dan dengan siapa. Namun, saluran sempit dan memanjang yang sama itu membuat persalinan menjadi tantangan yang brutal. Bahkan proses melahirkan pada spesies ini merupakan bentuk seleksi alam, filter kejam yang membentuk generasi melalui rasa sakit dan ketahanan. Sampah pertama seringkali merenggut nyawa beberapa anak, terkadang bahkan induknya. Pada hiena tidak ada yang kebetulan. Setiap sifat, setiap keunggulan, setiap batasan yang dipaksakan oleh biologi merespons kebutuhan spesifik, mempertahankan dominasi di dunia yang tidak memaafkan kelemahan. Namun apa sebenarnya arti membawa kehidupan baru ke dalam klan? Bagi mereka, menjadi ibu bukan sekadar fungsi biologis, melainkan sebuah tindakan kekuasaan. Karena dalam sistem ini, status tidak diperoleh, melainkan diwariskan. Anak yang lahir dari matriarki tidak lahir ke dunia sebagai setara, melainkan sebagai pewaris. Bahkan sebelum berjalan, ia sudah mendominasi semua jantan dewasa dalam kelompok dan posisi itu tidak diperebutkan. Hierarki itu sudah ditetapkan sejak lahir. Suatu arsitektur yang tidak dapat diganggu-gugat di mana setiap mata rantai dalam garis keturunan menentukan akses terhadap makanan, perlindungan, dan kehidupan itu sendiri, mendominasi tanpa menyombongkan diri. Sementara singa memperlihatkan surai mereka sebagai simbol supremasi, wanita memerintah dari balik bayang-bayang, menguntit, mengukur setiap kesempatan dengan kesabaran yang berbatasan dengan obsesi. Strategi yang cermat dan hati-hati ini juga tercermin dalam kebiasaan makan mereka, aspek kunci kelangsungan hidup mereka. Mereka memang pemakan bangkai karena kebutuhan, tetapi bukan karena kelemahan semata. Sistem pencernaan mereka telah berevolusi untuk memungkinkan mereka melahap sisa-sisa makanan yang membusuk tanpa jatuh sakit, memanfaatkan setiap sisa makanan yang dibuang predator lain. Di tempat yang dilihat predator lain sebagai sampah, mereka justru menemukan makanan yang berlimpah. Tulang, urat, dan potongan daging digunakan kembali dengan efisiensi yang membuat hewan lain iri. Namun mitos tentang hiena sebagai hewan pemakan bangkai pun runtuh saat rasa lapar menjadi mendesak. Sebab meskipun memburu dan mengais-ngais singa merupakan strategi yang matang, hiena merupakan penegak hukum yang kejam ketika situasi menuntutnya.
Lalu apa jadinya jika ada kesempatan berburu yang datang tanpa ada keraguan sedikit pun dan reaksinya harus segera? Di dataran Afrika yang luas, matahari bersinar terik tanpa henti dan debu beterbangan setiap kali angin bertiup. Di kejauhan, sesosok berdiri tegak di cakrawala. Seekor zebra yang menyendiri dan terpisah dari kawanannya. Kuku mereka memunculkan awan berwarna oker yang perlahan menghilang tertiup angin. Di tepi rerumputan tinggi, 5 sosok pendek berdiri. Mereka maju dengan tubuh bagian atas menempel di tanah, menyebar untuk mengepung mangsanya. Pergerakan mereka senyap dan terukur. Disiplin klan menggantikan sinyal apapun yang dapat didengar. Matriarki menempati kepala formasi dan, dengan gerakan kecil ekornya, menandai permulaan. Atas sinyalnya, 2 bawahannya mempercepat laju dan memotong jalur zebra, memaksanya berbelok ke dalam perangkap. Kelompok yang lain menunggu sambil menghitung, meninggalkan celah yang nyaris tak terlihat yang akan segera tertutup seperti jebakan. Zebra mulai berlari, tetapi setiap langkahnya dipantau. Hiena tidak mengejar kecepatan eksplosif. Keunggulan mereka terletak pada daya tahan, kelelahan, dan tekanan konstan. Dalam permainan estafet yang mengerikan, para pemburu bergantian mengganggu mangsanya hingga kelelahan mereda. Jarak tempuh pun semakin pendek. Sang matriarki memberi perintah, bukan dengan raungan, tetapi dengan lompatan tepat yang diterjemahkan menjadi tindakan segera. Dalam hitungan detik, zebra itu terjatuh. Para hiena menerkamnya dengan sinkronisasi yang sama seperti mereka menyusun strategi. Rahang terkatup rapat hingga menancap pada daging mentah, otot menegang dan bekerja dengan panik demi bertahan hidup. Tidak ada waktu untuk berhenti. Setiap menit yang berlalu adalah undangan bagi pemulung lain untuk mencoba mengklaim apa yang bukan milik mereka. Dalam kekacauan yang terorganisir ini, hierarki tetap tidak berubah. Sang matriarki memberi makan terlebih dahulu, diikuti oleh keturunan langsungnya. Bawahan menunggu giliran mereka dengan sabar, menyadari bahwa kesempatan mereka untuk tetap hidup masih terbuka lebar. Dan saat tubuh-tubuh terjalin dalam balet taring dan kuku yang mengerikan, hakikat hierarki hiena terungkap dalam bentuknya yang paling murni. Bukan kekuatan individu yang menjamin keberhasilan, tetapi ketepatan setiap roda gigi menyesuaikan diri dengan mesin klan. Karena di dunia hiena, kemenangan bukanlah tindakan kepahlawanan, melainkan latihan disiplin kolektif. Tetapi bagaimana makhluk yang ditakdirkan untuk menyesuaikan diri secara tepat dengan mekanisme sosial klan terbentuk? Jawabannya ada di bawah tanah. Dalam kegelapan yang menyesakkan dari liang yang digali jauh dari pandangan di mana sentuhan akhir kurang. Di sana, tempat uap air mengembun di dinding dan udara mengental. Para hiena mempelajari pelajaran pertama mereka. Hidup adalah kompetisi sejak napas pertama. Sarang adalah benteng, tempat perlindungan berlapis baja di mana predator paling kuat seperti singa, macan tutul, dan bahkan hiena lainnya tidak dapat masuk tanpa terdeteksi. Namun di dalam benteng-benteng ini, jauh dari tempat perlindungan yang tenang, perang diam-diam tengah berkecamuk. Setiap anak yang lahir di dalamnya tidak berbagi ikatan persaudaraan. Ia berbagi musuh. Di terowongan sempit itu, kelangsungan hidup tidak diwariskan, melainkan diperjuangkan. Anak hiena lahir dengan gigi yang tajam dan berfungsi penuh. Mereka lahir siap menggigit, mencabik-cabik, bukan mangsa, melainkan saudara mereka sendiri. Alam tidak memberi mereka waktu tenggang. Anak-anak perempuan dari betina yang dominan menyerang yang lebih lemah segera setelah mereka lahir ke dunia. Mereka melakukannya bukan karena niat jahat, melainkan karena naluri murni. Karena ruang dalam hierarki terbatas dan hukum hiena sederhana, mereka yang tidak mendominasi sejak lahir memulai hidup di anak tangga yang mungkin tak pernah mereka daki. Perkelahian ini bukanlah ledakan kekerasan sesaat. Perkelahian ini bisa berlangsung berjam-jam berhari-hari dalam bayang-bayang dengan makhluk-makhluk kecil itu terkunci dalam pertempuran mematikan yang sunyi. Sang ibu, di sisi lain, hanya menonton dengan acuh tak acuh. Ia tidak ikut campur. Karena hierarki bukanlah sesuatu yang diajarkan, melainkan sesuatu yang disempurnakan. Tempat tinggal hiena pada hakikatnya adalah medan perang pertama mereka.
Dan keturunan yang selamat dari pembersihan pertama ini tidak mendapatkan tempat dalam hierarki. Mereka memaksakannya. Anak perempuan dari betina dominan secara otomatis mewarisi statusnya dan mempertahankannya dengan kekerasan bila perlu. Laki-laki di sisi lain terlahir terkutuk untuk peran subordinat. Terlepas dari kekuatan mereka, terlepas dari ukuran mereka, takdir sosial mereka telah ditentukan sejak lahir. Dalam kasus-kasus langka ketika seseorang mencoba menegaskan dirinya, seluruh sistem justru berbalik melawannya. Para perempuan mengisolasinya, melecehkannya, dan menindasnya tanpa ampun. Karena dalam masyarakat ini, garis keturunan lebih penting daripada kebajikan lainnya, dan ketundukan bukanlah pilihan, melainkan sebuah mandat. Tempat apa yang tersisa untuk kelembutan dalam sistem yang dibangun atas dasar eksklusi? Makanan adalah filter pertama. Menyusui bukanlah hak yang dijamin. Bayi-bayi tetap berada di bawah naungan ibu mereka selama berbulan-bulan, terkadang lebih dari setahun, tetapi perlindungan tidak berarti kasih sayang. Keibuan dalam klan hiena merupakan transaksi yang sulit. Susu diberikan dan tempat tinggal disediakan, tetapi akses terhadap sumber daya ini tidak adil. Susu hiena merupakan salah satu susu paling bergizi di kerajaan hewan, padat, kaya protein, dan dirancang untuk membentuk tubuh agar siap diserbu. Namun bayi yang gagal menegaskan dirinya sendiri pada beberapa hari pertama menerima lebih sedikit atau digantikan pada setiap upaya untuk menyusu. Tidak ada keadilan dalam pembagian. Yang ada hanya konsekuensi alami dari hierarki yang ditetapkan dalam liang, Shati. Dan ketika, setelah 3 atau 4 bulan pertama, mereka akhirnya meninggalkan terowongan itu bukan untuk bermain. Sementara anak singa diperkenalkan ke dunia melalui permainan godaan dan belayan canggung, anak hiena dihadapkan dengan logika yang berbeda sejak hari pertama. Ekspedisi pertama adalah ekspedisi observasi. Anak-anak menemani kawanan dalam penjelajahan mereka, tetap di belakang menyaksikan kawanan dewasa mengepung, mengganggu, dan menjatuhkan mangsa. Tak ada jeda, tak ada perawatan khusus. Setiap perjalanan adalah ujian. Dan perlahan-lahan, bayi-bayi ini tak lagi sekadar menjadi penonton. Pada percobaan pertama, mereka menyerang mangsa yang lebih kecil, selalu di bawah pengawasan betina dominan. Sejak saat itu, kesalahan tak lagi ditoleransi. Di dunia hiena, belajar berarti mempertaruhkan segalanya. Kekasaran ini memiliki alasan mendasar. Hiena tidak menempati takhta sabana. Menghadapi mereka, singa yang jauh lebih besar dan lebih kuat merupakan ancaman yang terus-menerus. Sementara anak singa tumbuh bermain dan belajar dalam kondisi yang terlindungi, anak hiena bersiap sejak usia dini untuk menghadapi lingkungan di mana kesalahan sekecil apapun bisa berakibat fatal. Perbedaan ukuran dan kekuatan memaksa hiena untuk segera memperkuat diri, mengubah setiap gerakan menjadi tindakan yang tepat dan tegas. Tidak ada ruang untuk kecanggungan atau keraguan. Kelangsungan hidup klan bergantung pada tuntutan awal yang tak kenal kompromi ini. Beberapa kali pertama mereka mencabik daging segar, rahang mereka gemetar, tetapi bukan karena takut. Ketegangan seseorang yang tahu tempatnya di klan akan bergantung pada pengulangan tindakan itu berulang-ulang. Dan ketika seekor anak singa akhirnya berhasil menangkap tangkapan pertamanya, ia tidak menerima pujian atau perayaan apapun. Ia hanya mendapat tempat di lingkaran yang mengelilingi mangsanya, sebuah tempat yang pantas didapatkan, bukan diberikan. Beginilah keibuan di dunia hiena, tak mengenal kelembutan, tak ada belayan, tak ada tatapan penuh arti. Yang ada hanyalah ajaran yang keras dan penuh kekerasan, yang tak memberi ruang bagi kerapuhan. Keturunan yang muncul dari proses ini tidak hanya belajar berburu, mereka belajar memimpin, memanjat struktur di mana setiap posisi diperebutkan dengan gigi dan kelicikan. Dan dalam kekasaran itu, dalam kurangnya penghiburan itu, terletak dasar keberhasilan kolektif mereka. Karena mesin klan tidak memungkinkan adanya bagian yang lepas, tidak ada kegagalan. Setiap hiena, sejak napas pertamanya, dibentuk dengan presisi bedah agar pas dengan roda gigi yang lebih besar. Namun, kekakuan sosial yang nyata ini menyembunyikan misteri yang jarang terungkap.
Jika hierarki tidak bisa digoyangkan, lalu apa yang menopang keseimbangan klan yang rapuh? Pada kenyataannya, hierarki klan sama sekali tidak statis. Hierarki tersebut diuji, ditantang, diperkuat, atau dipatahkan dalam dinamika yang hening, terkadang tak terlihat oleh mata awam. Kohesi kelompok bukanlah jaminan, melainkan pencapaian sehari-hari. Dan dalam teater gesekan dan aliansi yang halus ini, siapa yang bangkit dan siapa yang terpinggirkan seumur hidup? Seekor antelop jantan muda berkeliaran di sekitar pesta. Kawanan itu baru saja menjatuhkan seekor antelop beberapa menit yang lalu. Para wanita dominan, tegap dengan bekas luka lama dan rahang yang kuat, menempati bagian tengah panggung. Para bawahan, laki-laki dan perempuan yang pangkatnya lebih rendah, menunggu di pinggiran, dalam lingkaran kecemasan yang terkendali. Laki-laki muda itu menundukkan kepala, bahu membungkuk, dan bergerak maju dalam lingkaran lebar. Ia tidak berani maju. Itu sama saja dengan bunuh diri sosial. Sebaliknya, ia mengukur sudut, mencari celah, menunggu kesempatan untuk cukup dekat untuk merebut sepotong daging tanpa menimbulkan amukan dari pihak dominan. Namun, penghinaan adalah harga yang biasa. Setiap upaya ditepis dengan gigitan tajam, dengan dorongan tajam yang menjatuhkannya ke tanah. Ini bukan kekerasan yang tak beralasan, ini protokol pangkat. Hanya jika Anda berhasil bertahan, dengan kesabaran seseorang yang memahami bahwa kemajuan sosial adalah tugas yang berat, Anda akan mampu memperoleh ruang-ruang kecil. Setiap inci yang diperoleh adalah investasi untuk relevansi masa depan Anda. Beberapa meter jauhnya, seorang betina muda memulai permainannya sendiri. Ia putri sang matriarki, tetapi itu bukan alasan baginya untuk mengukur kekuatannya. Secara diam-diam, ia menggeser tubuh seorang dewasa berpangkat menengah, mencoba mengambil alih posisi di samping bangkai itu. Manuvernya penuh perhitungan, bukan frontal. Sapuan lateral, tekanan konstan, tatapan tajam. Betina dewasa bereaksi cepat, melancarkan serangan mendadak. Gigitan tepat di telinga betina muda memaksanya mundur. Tak ada amarah, tak ada hukuman. Ini pelajaran. Perempuan muda itu menerima pukulan itu tanpa mengeluh, menyadari bahwa suatu hari nanti dorongan-dorongan itu akan menjadi alat kekuasaannya. Namun, tidak semua dari mereka berhasil tetap berada di atas kemudi. Di dekat semak-semak, seorang pria dewasa yang terlantar mengamati dari kejauhan. Dahulu kala, ia adalah bagian dari inti aktif klan. Pembangkangannya, upayanya untuk menjilat, membuatnya melakukan kesalahan perhitungan. Sekarang, setiap pendekatan dihadapi dengan agresi langsung, dengan kebrutalan yang tidak menyisakan ruang untuk keraguan. Dia telah tergusur. Pengasingan di wilayah sendiri adalah hukuman penderitaan yang sunyi. Tidak ada upacara pengusiran, tidak ada pembuangan dramatis. Kelompok itu mengabaikannya, meminggirkannya, dan mendorongnya ke pinggiran sosial. Siang hari, ia mengikuti kawanan dari balik bayang-bayang menunggu sisa makanan setelah pesta. Malam harinya ia tidur sendirian, terekspos, tak menyadari kehangatan kelompok itu. Hukumannya memang tidak langsung tetapi tak terelakkan. Kesepian menggerogoti tubuhnya. Ia kehilangan kekuatan, koordinasi, dan refleks. Tanpa dukungan klannya, ia menjadi mangsa empuk, dikutuk untuk mati perlahan dan pasti, tersembunyi dalam bayang-bayang wilayah yang pernah dikuasainya. Sementara pinggiran melahap mereka yang jatuh, di jantung klan perebutan kekuasaan terus berlanjut. Dua betina jarak menengah berpapasan saat berburu. Jalan sempit itu tak memungkinkan mereka maju bersama. Keduanya tak memberi jalan. Tatapan mereka menegang, otot-otot mereka menegang, dan dengan gerakan secepat kilat, salah satu dari mereka menggigit leher yang lain. Responsnya langsung, dorongan bahu yang tajam dan tepat. Tidak ada pertumpahan darah, tidak ada tontonan, hanya penyesuaian posisi. Di dunia hiena, hierarki tidak memerlukan tepuk tangan untuk menegaskan dirinya sendiri. Keduanya terus berlanjut seolah tidak terjadi apa-apa, tetapi memori kolektif klan mengarsipkan setiap sentuhan, setiap pandangan, setiap dorongan. Posisi tidak ditentukan, posisi dinegosiasikan, diuji, dan diperebutkan dalam duel kecil yang tidak disadari oleh mereka yang mengharapkan pertempuran epik.
Bukan kekuatan individu yang mendefinisikan hiena, melainkan keterampilan politik untuk mengetahui kapan harus mendesak, kapan harus mundur, kapan harus menyerang, dan kapan harus menjilat luka orang lain untuk menyegel aliansi sementara. Di dunia ini, bertahan hidup bukanlah perlombaan yang sendirian, melainkan latihan disiplin kolektif dan adaptasi yang berkelanjutan. Musuhnya bisa berupa singa, zebra, atau saudara perempuannya yang tumbuh bersamanya. Ancamannya tidak selalu eksternal, namun terkadang dalam mesin kompleks yang sama yang mengendalikannya, di mana setiap roda gigi tampak saling cocok dengan presisi milimeter, beberapa bagiannya keluar jalur. Individu-individu yang keberadaannya menjadi tak nyaman, yang keberadaannya tak lagi berguna bagi kolektif. Dan di dunia hiena, ketika satu mata rantai melemah, tak ada ruang untuk belas kasihan. Seekor hiena muda, kulitnya masih penuh bekas gigitan akibat pertikaian internal, menonton dari pinggir lapangan. Dia telah hidup di bawah aturan hierarki yang tidak dapat dipatahkan, tetapi hari ini, aturan yang sama akan menyeretnya ke dalam kehampaan. Semuanya berawal dari seorang penyusup, seekor singa jantan dewasa dengan kekuatan otot dan cakar yang menerobos masuk ke wilayah para pemakan bangkai dengan tujuan yang jelas untuk membalas kematian putranya di tangan klan saingan. Kehadirannya mengundang rasa hormat. Siluetnya mendominasi lanskap, sebuah tantangan yang tak dapat diabaikan oleh hiena manapun, seberani apapun. Namun, menghadapinya adalah risiko yang bisa berakibat kematian. Hiena muda itu tahu ini dan tetap diam. Ini bukan ketakutan, melainkan strategi. Namun dalam politik klan, keputusan pribadi tidak punya tempat. Salah satu rekannya maju dengan tekad bulat. Gerakannya cepat dan lugas, sebuah upaya untuk menghentikan si penyusup sebelum ia dapat menyebabkan kerusakan lebih lanjut. Singa yang waspada dan mematikan bereaksi cepat. Dalam sekejap, ia mencegat hiena, menjebaknya dengan cakarnya. Rahangnya mencengkeram tulang belakang, kekuatan puntirannya tajam dan tak tergoyahkan. Tubuh korban langsung lumpuh, tak mampu menahan kekuatan brutal yang mencekiknya. Jeritan orang lain terdengar keras, memenuhi udara dengan suara kesusahan dan ketakutan. Seluruh klan bergidik, terbungkus dalam kekacauan saraf yang memperlihatkan dampak dari kehilangan tersebut. Di tengah keributan ini, hiena yang tidak bertindak itu lumpuh karena takut dan bersalah. Napasnya tak teratur, matanya mencerminkan gejolak batinnya. Tekanan kelompok itu terhadapnya terasa nyata, seperti beban tak terlihat yang meremukkannya. Singa itu berdiri selama beberapa detik, tampak gagah dan dominan, tatapannya tertuju pada kawanan yang mengawasi dari kejauhan. Ia tidak berniat memperpanjang konfrontasi. Dengan dengusan terakhir, ia berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan bayangan korbannya yang tak bergerak. Klan itu, meskipun terkejut dengan serangan itu, perlahan kembali ke keadaan tegang. Namun, bagi hiena yang tidak turun tangan, tidak ada tempat berlindung. Tatapan penuh penghinaan dan celaan tertuju padanya. Gigitan tunggal di udara nyaris tak menyentuh bulunya sudah cukup untuk menunjukkannya tanpa kata-kata. Hukuman dimulai dengan ketidakpedulian. Perlahan-lahan ia disingkirkan ke pinggiran wilayah. Tubuhnya tidak lagi menerima kehangatan dari orang lain atau perlindungan kelompok. Hukuman bagi klan itu jelas dan tegas, pengasingan. Sebuah hukuman diam yang memisahkan mereka dari rumah dan kekuatan kolektif yang menjamin kelangsungan hidup mereka. Jauh dari perlindungan kawanan, hidup menjadi latihan ketahanan. Hiena adalah hewan sosial. Sendirian, mereka rentan. Sebuah kontradiksi hidup antara naluri bertahan hidup mereka dan kerapuhan mereka yang tak tertopang. Namun di sana, di kesunyian sabana, hiena belajar. Setiap langkah yang diambilnya adalah bisikan tak terlihat, setiap napas adalah perhitungan. Ia tak bisa melawan, tetapi ia bisa menunggu. Jejak kucing besar adalah petunjuk. Dengan indera penciumannya yang mampu melacak jejak sejauh 8 km dan penglihatan malamnya yang tajam, hiena menemukan peluangnya.
Seekor singa muda yang tidak berpengalaman telah berhasil memburu mangsa yang besar, tetapi pesta itu membawa ancaman tersendiri. Burung nasar mulai berkerumun, mengumumkan lokasi daging tersebut kepada dunia. Singa muda itu tahu hal ini, dan dengan sikap pragmatis ia pun pergi. Tak ada gunanya mempertaruhkan pertarungan demi apa yang tersisa. Saat itulah hiena yang sendirian itu maju. Ia tak perlu berdebat. Adegan itu menggemakan apa yang telah ia alami berkali-kali dalam klan. Tetapi kini, untuk pertama kalinya, mangsanya adalah dirinya sendiri. Dagingnya keras, uratnya kuat, tetapi hiena tidak terburu-buru. Ia telah membeli waktu, ia telah mendapatkan energi. Kesendirian, akhirnya, memberinya kemenangan pertamanya. Dalam pengembaraannya, takdir mempertemukannya dengan kepingan-kepingan lepas lainnya. Hiena-hiena yang terpinggirkan dan menyendiri membawa kisah-kisah kekalahan serupa. Mereka sedikit, tak terorganisir, dan tersesat. Namun di alam liar, kepemimpinan tidak diumumkan, melainkan ditunjukkan, dan seekor hiena yang sendirian, yang telah terbiasa dengan kerasnya pengasingan, mulai memimpin penyerbuan kecil-kecilan. Bukan dengan kekuatan, melainkan dengan efektivitas. Ia memimpin perburuan yang sukses, mendeteksi jejak dan mengantisipasi penyergapan. Dan sedikit demi sedikit, kelompok yang tersebar itu menemukan kohesi. Kepemimpinan di dunia hiena tidak dibangun melalui tantangan langsung. Ini adalah permainan kegigihan, gerakan-gerakan kecil untuk menunjukkan dominasi yang diterima. Siapa yang pertama kali menempati bangkai, siapa yang memutuskan kapan harus bergerak, dan siapa yang mendapat perhatian pertama saat perawatan, dan hiena yang menyendiri dengan kelicikan dan ketepatan menjalin jaring otoritasnya. Tak perlu auman atau pertempuran heroik, supremasi dibangun dalam keheningan efisiensi. Berbulan-bulan telah berlalu. Hiena muda itu tak lagi sama. Langkahnya mantap, tubuhnya lebih tegap, tatapannya tak lagi ragu. Ia kini memimpin sebuah klan kecil, kompak, kohesif, dan tabah menghadapi kesulitan. Roda hierarki terus berputar, namun kali ini dialah yang memegang kendali. Dia kembali ke wilayah lamanya. Dia tidak melakukannya dengan keras. Dia tahu bahwa dominasi diraih melalui keretakan, bukan konfrontasi terbuka. Ia tidak menantang sang matriarki secara langsung. Ia mengincar bawahannya, mereka yang menggusurnya. Konfrontasi ini bersifat bedah. Ini bukan pertempuran, melainkan penataan ulang ruang. Serangan tajam, gerakan halus. Kelompoknya mendukungnya, bukan seperti pasukan, melainkan seperti perpanjangan alami dari tekadnya. Klan dengan cepat mengenali struktur baru ini. Tidak ada upacara, tidak ada pengumuman. Penerimaan diwujudkan dalam tindakan. Siapa yang mengalah, siapa yang menjadi pusat perhatian dalam pesta. Hiena yang diasingkan karena tidak mau mengambil risiko kematian kini memimpin dengan licik. Dan kini, klannya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Karena di dunia hiena, kepengecutan kemarin bisa jadi merupakan kelicikan di masa depan yang mengubah sejarah klan. Kisahnya tak terkecuali. Ia hanyalah satu benang lagi dalam jalinan luas strategi, kegagalan, dan kebangkitan yang menjalin kehidupan hiena dan singa di bawah langit Afrika yang sama. Dan di balik raungan, di balik gigitan, ada satu faktor yang tidak dapat mereka kendalikan. Tanah tempat mereka berjalan dan iklim di sekitar mereka. Bukan kekuatan, jumlah, atau kelicikan yang menentukan kapan perang berkobar atau kapan, karena kebutuhan mutlak, perang harus diredam. Sabana itu sendiri, dengan kebrutalan dan keanehannya, yang menentukan laju persaingan tanpa akhir ini. Saat debu menebal di udara, saat setiap hembusan angin membawa gelombang panas yang seakan melelehkan bagian dalam, para hiena memperlambat pergerakan mereka. Yang kemarin merupakan kawanan yang berisik dan menantang, hari ini adalah kawanan yang mengukur setiap langkah, setiap pengejaran. Keausan di bawah terik matahari adalah musuh yang tak terlihat namun mematikan. Tak ada perjamuan yang sepadan dengan dehidrasi,
Tak ada penyergapan yang sepadan dengan luka yang tanpa air takkan pernah sembuh. Singa tahu itu. Sehebat apapun sikap mereka mengundang rasa hormat, sehebat apapun auman yang dapat mengacak-acak lawan, panas tak pandang bulu. Setiap konfrontasi dalam kondisi seperti ini adalah kemewahan yang bahkan tidak mampu dimiliki oleh pria alfa yang paling garang sekalipun. Naluri bertahan hidup memaksakan gencatan senjata diam-diam. Bukan karena menghormati musuh, tetapi karena menghormati nyawa sendiri. Dan ketika awan akhirnya menghilang, ketika langit meletus menjadi badai yang menghantam bumi yang retak, dinamika pun berubah. Sabana pun hidup kembali. Hijaunya kembali bagai selimut harapan. Aliran sungai berkelok-kelok di antara bebatuan dan bersamanya bendungan. Dalam minggu-minggu kemakmuran yang melimpah ini, wilayah-wilayah yang dulunya menjadi subjek perang kini menjadi ruang transit bersama. Bukan karena singa dan hiena telah berdamai, melainkan karena ada cukup sumber daya untuk semua orang. Hiena mengikuti singa seperti yang telah mereka lakukan selama ribuan tahun. Namun, mereka tidak lagi menyerang. Mereka berjalan dari kejauhan, mengamati, dan memperhitungkan. Mereka dengan ahli memahami bahwa kesabaran akan mendatangkan imbalan tanpa harus mengambil risiko. Singa-singa, dengan perutnya yang kenyang dan energinya yang terjaga, nyaris tak berani menatap musuh-musuhnya. Tidak ada gunanya memulai pertempuran yang hasilnya pada masa berlimpah tidak relevan. Di tanah lapang terbuka, di bawah naungan pohon akasia yang sejuk, sekawanan singa mencabik-cabik tubuh seekor rusa liar yang baru saja dibunuh. Darah mengotori tanah, aroma daging segar memenuhi udara, dan beberapa meter jauhnya, sekelompok hiena menyaksikan dalam diam. Mereka tidak tertawa, mereka tidak berteriak, mereka hanya menunggu. Kawanan burung nasar di langit menandai irama penantian itu. Tak perlu terburu-buru, singa tahu itu, hiena tahu itu. Ketika pesta besar, waktu berpihak pada mereka yang tahu cara mengelola energi. Dan pada saat-saat seperti ini, dalam gencatan senjata yang dipaksakan oleh logika kelimpahan, sabana menyingkapkan hukum sebenarnya. Bertahan hidup bukanlah tentang memaksakan kekuatan di setiap saat, tetapi tentang memahami kapan pertarungan itu sepadan dengan harganya. Baik singa maupun hiena bukanlah orang bodoh. Keduanya telah belajar bahwa arogansi konfrontasi terus-menerus adalah kesalahan yang dihukum alam tanpa ampun. Namun gencatan senjata ini merupakan keseimbangan yang rapuh. Karena yang dibutuhkan hanyalah berhentinya hujan, kawanan mangsa mulai bermigrasi ke negeri lain, dan api peperangan kembali berkobar. Ketika makanan menjadi langka dan cuaca panas, perhitungannya akan berubah. Kesabaran akan digantikan oleh kebutuhan dan jarak yang dihormati akan menjadi wilayah yang disengketakan. Karena sabana tak memberi jeda abadi. Setiap jeda hanyalah jeda, selingan dalam simfoni konfrontasi. Dan justru kesadaran inilah kemampuan membaca detak jantung bumi yang memungkinkan mereka tetap menjadi predator paling tangguh di Afrika. Mereka berdua minum dari air yang sama. Mereka berdua berjalan di bumi yang sama. Mereka berdua bernapas di bawah sinar matahari yang sama tanpa ampun. Mereka adalah rival, namun juga cerminan satu sama lain. Mudah beradaptasi, tangguh, mematikan. Selama masih ada mangsa yang harus diburu, kolam yang harus diperintah, dan wilayah yang harus diawasi, perang akan terus berlanjut. Gencatan senjata tak pernah bertahan lebih lama dari yang dibutuhkan. Di sabana, ketenangan nyaris tak terdengar sebelum siklus kembali berjalan. Ketika satu konflik berakhir, konflik lain mulai berkembang, dipicu oleh kekuatan yang sama yang menopang kehidupan, kelaparan, wilayah, dan kelangsungan hidup. Seekor singa berjalan sendirian di jalan yang hanya diketahuinya. Langkahnya lambat, tetapi setiap jejak kaki adalah tanda kepemilikan. Ia menggesekkan surainya ke semak, meninggalkan aromanya bagai jejak tak terlihat. Sebuah peringatan bagi siapapun yang berani melintasi batas wilayah kekuasaannya. Ia tidak berjalan santai, matanya waspada, telinganya berkedut mendengar gemerisik ranting sekecil apapun. Ia tahu bahwa setiap langkah adalah penegasan kekuatan dan ajakan untuk menantang. Bermil-mil jauhnya,
Di ujung wilayah yang lain, seekor hiena matriark memimpin klannya. Gerakannya lebih halus, hampir tak terlihat. Dia tidak berteriak, dia tidak berceramah. Dia hanya perlu menoleh agar yang lain mengerti perintahnya. Klan itu maju berkelompok, mengendus-endus tanah, mengurai jejak kaki segar yang ditinggalkan anggota lain. Setiap aroma, setiap jejak menyimpan petunjuk. Hiena tidak mencari pertarungan langsung, tetapi ia tahu peta sabana yang tak kasat mata dan cara menavigasi celah-celah kekuatan kucing. Baik singa maupun hiena menjelajahi wilayah kekuasaan mereka dengan logika yang sama. Keduanya memahami bahwa kendali tidak hanya dilakukan dengan taring, tetapi dengan kehadiran yang konstan. Mereka bukan predator soliter. Masing-masing bergantung pada kelompoknya, pada jaringan sosial yang membuat mereka tetap di puncak. Dan itulah kebenaran besar pertama dari persaingan ini. Singa dan hiena di atas segalanya adalah arsitek aliansi. Tak ada predator yang lebih cocok bekerja sama daripada mereka. Strategi mereka mungkin berbeda, metode mereka saling bertentangan, tetapi mereka memiliki premis yang sama. Bertahan hidup adalah proyek kolektif. Singa berburu dalam penyergapan yang terkoordinasi. Setiap anggota menjalankan peran tertentu. Hiena menenun jaring pengepungan, melelahkan musuh mereka dengan ketepatan matematis. Tak ada spesies yang bertahan hidup tanpa yang lain. Mereka saling membutuhkan, saling menekan, dan saling menyempurnakan. Kesamaannya tidak berhenti di situ. Keduanya mendominasi hamparan tanah yang luas, di mana setiap kolam, setiap bukit, setiap pohon yang terisolasi menjadi bagian dari papan permainan mereka. Keduanya adalah pemburu oportunis, mampu mengubah strategi dalam hitungan detik. Dan keduanya memahami bahwa hewan muda belajar bukan dari ceramah, melainkan dari pengalaman hidup di sabana. Kewaspadaan konstan, kesabaran dalam mengintai, dan perhitungan matang dalam hal menyerang. Lingkungan tak memberi mereka waktu istirahat, kekeringan, migrasi mangsa, persaingan dengan pemakan bangkai lainnya. Semuanya berkonspirasi menjadikan bertahan hidup sebagai tindakan perlawanan sehari-hari. Namun, baik singa maupun hiena telah membentuk tubuh dan masyarakat mereka untuk bertahan. Rahang hiena yang mampu meremukkan tulang seperti ranting kering. Otot singa yang padat dirancang tidak hanya untuk membunuh, tetapi juga untuk bertahan dalam pengepungan yang berkepanjangan tanpa kehilangan wilayah. Di suatu tempat di wilayah bersama itu, jalur singa dan hiena matriark mendekat. Belum ada pertemuan langsung, tetapi suasana semakin menegangkan. Keduanya membaca tanda-tandanya, urin segar, jejak kaki segar, bangkai setengah dimakan. Mereka tak perlu bertemu. Mereka tahu mereka sudah dekat, dan meskipun keduanya tak menginginkan konfrontasi langsung, keduanya siap. Tak ada kebencian dalam tatapan mereka, tak ada kemuliaan dalam gerakan mereka, hanya perhitungan, naluri, dan keyakinan bahwa keseimbanganlah yang menentukan tetap terjaganya ketegangan ini. Besok bisa jadi hari pertempuran atau mungkin hari gencatan senjata diam-diam. Namun, hari ini tak akan pernah menjadi hari perdamaian. Selama masih ada mangsa yang harus diburu, sumber air yang harus dikuasai, dan wilayah yang harus dipertahankan, singa dan hiena akan terus melanjutkan pertarungan tanpa akhir ini. Bukan karena keinginan sesaat, bukan karena permusuhan abadi, melainkan karena alam dalam arsitekturnya yang sempurna telah menulis di dalam tulang-tulangnya bahwa yang satu membutuhkan yang lain agar tidak jatuh. Siklus ini tidak akan putus. Ia hanya akan terus berputar tanpa henti.